Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rokel Adelia, mahasiswi program studi pendidikan dasar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Universitas Dr. Hamka dengan NIM 2209087037 di ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana Elkuluko MPD. Dan materi ini akan membahas tentang kesulitan belajar siswa. Pasti teman-teman pernah mengalami kesulitan? Mari kita simak video berikut ini. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mudah memahami dalam pembelajaran tertentu, tetapi ada peserta didik yang sulit memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Akibatnya, hasil peserta didik tidak memuaskan. Kondisi ini berdampak pada perkembangan dan kemampuan anak, maka perlu diupayakan pemecahan masalahnya baik dari orang tua maupun pendidik. Ada dua faktor kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri. Penyebab kesulitan belajar: rendahnya konsentrasi belajar peserta didik, kondisi belajar yang kurang kondusif, media pembelajaran yang kurang memadai, dan suasana kelas yang menjenuhkan dan tidak ada hal yang baru yang menyenangkan. Berikut, apa pendapat pendidik mengenai penyebab dan cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi yang telah memberikan kesempatan untuk mendengarkan permasalahan yang disampaikan dan bagaimana solusi untuk menjawab dari pertanyaan tentang kesulitan belajar siswa. Siswanya mau kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sama ya, secara umum. Kesulitan belajar itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Satu, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Apakah keluarganya mendukung untuk senantiasa memperhatikan, memberikan pembelajaran pada anak-anaknya dalam rangka meningkatkan kemampuan belajarnya. Jadi peran orang tua di sini sangat penting dalam rangka tentunya supaya anak mampu berkomunikasi. Kalau anak itu tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya atau bahkan mungkin sama sekali tidak, ya, orang tuanya sibuk sehingga anak pun di rumah tidak punya kesibukan lain kecuali bermain dengan dirinya sendiri. Mungkin bermain dengan HP, ya, yang dipermainkan juga kita nggak tahu. Kebanyakan yang digunakan untuk bermain adalah games yang tidak memberikan kemampuan daya berpikir anak untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah kemampuan daripada lingkungan, pengaruh lingkungan. Bagaimana di lingkungan rumah dia mempunyai dengan teman-temannya. Apakah dia berteman dengan teman-teman yang istilahnya mempunyai kemampuan atau skill ya secara pribadi sehingga teman ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah.
di mana dia sekolah, ya, apakah lingkungan sekolahnya mendukung, teman-teman kelasnya juga memberikan dukungan, atau kemudian yang paling penting lagi adalah ketika dia belajar di kelas, bagaimana dia melihat gurunya memberikan pembelajaran. Apakah gurunya menarik buat dia sehingga menjadi suatu motivasi, ya. Kalau lihat gurunya saja setiap mengajar tiap hari hanya begitu-begitu saja, nggak ada motivasinya, tidak diberikan arahan dan sebagainya, sudah pasti anak pun tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Jadi hal-hal yang dimiliki siswa itu perlu kita bangkitkan supaya siswa tersebut belajar sekalipun istilahnya hanya melalui contoh-contoh. Bagaimanapun yang namanya contoh perlu disampaikan, baik itu contoh melalui gurunya sendiri secara langsung ataupun contoh-contoh dari video-video yang disajikan di kelas, sehingga anak-anak bisa memiliki wawasan, ya, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia bertanya, bagaimana dia bersikap, sehingga terbentuklah karakter. Tentunya karakter yang membangun supaya anak itu tumbuh sempurna sesuai dengan kelas dan juga kemampuan dirinya. Mungkin itu untuk sementara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa? Peserta didik yang gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran hendaknya ditolong dengan program remedial, mengulang kembali pembelajaran yang belum dikuasai, tugas-tugas atau latihan. Peserta didik aktif dalam mengembangkan ide-idenya. Motivasi, peserta didik perlu mendapatkan perhatian lebih dari pendidik dan orang tua di rumah, paling utama dari orang tua, karena penting untuk memberikan motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik agar peserta didik mendapatkan hasil yang memuaskan. Menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Peserta didik mudah memahami pembelajaran dan hendaknya di tengah-tengah pembelajaran pendidik memberikan pertanyaan agar terjadi proses stimulus dan respon antara pendidik dan peserta didik. Berdiskusi, peserta didik mampu memecahkan masalah dan mengembangkan pengetahuannya. Game, peserta didik merasa senang dan tidak bosan. Media dan alat peraga yang menyenangkan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didik dapat memahami materi yang diberikan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.